Aku masih mengingat dengan jelas pagi itu di Semarang, tempat bermulanya segala hal yang tidak pernah kuduga nantinya. Pagi yang tampak biasa saja, namun membawa perasaan tenang yang aneh, seolah alam semesta berusaha membisikkan sesuatu yang belum siap diterima oleh hatiku. Matahari terbit pagi-pagi, melewati tirai tipis, melapisi dapur kecil dengan emas. Saya terbangun dengan perasaan lega yang jarang terjadi. Tidak ada mimpi yang hancur, tidak ada kekhawatiran yang berat. Hanya aku, rumah yang akrab, dan perasaan damai yang aneh. Bau kayu yang tercium dari lantai, suara angin bertiup melalui pepohonan di halaman. Semuanya terasa familiar, sederhana, dan agak hangat seperti pelukan. Aku berjalan ke dapur, menyalakan ketel, dan mengeluarkan kopi untuk diseduh untuk Dimas. Kopi hitam tanpa gula yang masih ia sukai. Semakin pahit, semakin benar. Sering ia berkata, setiap pagi, aku selalu menyiapkan gelas seperti itu untuknya. Tak perlu mengingatkan siapapun, tak perlu mengingat, karena itu sudah menjadi bagian dari diriku. Saya percaya, dalam suatu hubungan, terkadang kebiasaan kecil itulah yang membuat cinta bertahan lama. Setelah roti dipanggang, saya olesi dengan selai kacang dan menaruhnya di atas meja dengan beberapa irisan buah yang sudah dipotong sebelumnya. Saya bukan wanita yang sangat ahli dalam memasak, namun saya selalu ingin menciptakan suasana yang menyenangkan setiap pagi. Bukan agar ada yang memuji saya, tetapi hanya agar rumah ini selalu terasa diperhatikan. Dimas turun dari atas. Dia mengenakan kemeja biru tua, rambutnya disisir, dan dia memiliki parfum ringan. Aroma yang sudah biasa saya alami selama 10 tahun terakhir. Dia menatapku dan tersenyum. Matanya seperti biasa, lembut, tidak terburu-buru. Aku bangun terlalu pagi. Dia duduk dan mengambil secangkir kopi yang baru saja aku pesan. Saya ingin rumah berbau seperti roti sebelum Anda berangkat kerja. Itu sukses. Dia tersenyum. Kamu benar-benar membuatku merasa seperti hidup dalam novel hari ini. Saya tertawa. Dimas selalu punya cara untuk membuatku merasa spesial. Dan karena itu, aku tidak pernah mengira dia bisa menyembunyikan apapun dariku. Kami sarapan dengan tenang. Tidak ada TV, tidak ada telepon. Hanya ada dua orang yang duduk saling berhadapan, seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Aku bercerita padanya tentang anggrek di balkon yang sedang bertunas, tentang kucing tetangga yang terus memanjat ke halaman, tentang betapa inginnya aku mengembalikan rak buku itu ke kamar tidur. Dia mendengarkan, mengangguk, dan sesekali menambahkan beberapa lelucon. Semuanya berjalan lancar dan nyaman. Sampai-sampai jika ada yang bertanya, saya akan menjawab bahwa saya hidup dalam pernikahan yang bahagia. Tapi anehnya, jauh di lubuk hatiku, sesuatu diam-diam mengetuk pintu. Tidak jelas, hanya rasa sakit di dadaku, firasat samar. Ibarat melihat vas cantik yang diletakkan agak miring. Terlihat bagus, namun ada yang membuat Anda memperhatikan. Aku terbiasa mempercayainya, dan aku juga terbiasa mengesampingkan perasaan tidak aman yang tidak disebutkan namanya. Saat itu, saya memilih untuk tidak memperhatikan. Karena jika Anda terus menggali setiap hal kecil dalam hidup, Anda akan kelelahan. Setidaknya, itulah yang dulu saya yakini. Selesai sarapan, Dimas berdiri, mencium keningku, lalu membawa tasku menuju mobil. Aku akan berusaha segera pulang, katanya. Aku menunggu, aku tersenyum. Pintunya tertutup. Aku membereskan meja, mencuci piring, dan membuatkan secangkir teh untuk diriku sendiri. Saya duduk di dekat jendela, memandang ke taman kecil. Tempat saya biasa menanam semak mawar dan krisan kuning sejak pertama kali saya pindah ke sini. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan bergetar. Beberapa kelopak bunga berguguran, berjatuhan perlahan di jalan beraspal. Aku duduk dengan tenang, merasa begitu damai, hingga aku hampir lupa bahwa dunia di luar sana masih berputar. Saya ingat hari-hari pertama pernikahan kami. Saat itu, kami tidak punya apa-apa. Sebuah apartemen sewaan kecil,
kulkas tua, dan 2 anak muda dengan banyak impian. Setiap makan hanya berisi sayur rebus, namun gelak tawa selalu memenuhi rumah. Dimas waktu itu bekerja di bagian penjualan, dan saya mengajar di malam hari. Kami tidak kaya, tapi kami benar-benar saling mencintai. Aku ingat matanya saat menatapku, dan cara dia menggandeng tanganku melewati pasar setiap akhir pekan. Semuanya jelas, tidak ada keraguan. Waktu berlalu, hidup berubah. Dimas mulai sukses. Rapat, perjalanan bisnis, pesta, hubungan baru. Semuanya datang sebagai hadiah yang layak atas usaha Anda. Saya senang Anda sukses, tapi saya juga secara bertahap merasakan jaraknya. Kecil, tapi nyata. Seolah-olah setiap kesuksesannya menjauhkannya dari kesederhanaan awal. Yang begini saya uncharted terms jasning, jaga semua api tetap menyala untuk rumah, mengurus setiap sudut rumah, setiap makan, setiap secangkir kopi pagi. Saya tidak pernah mengeluh tentang hal itu karena saya percaya setiap orang dalam pernikahan mempunyai perannya masing-masing. Jika kamu keluar untuk membangun karir, maka akulah yang akan menjaga hal-hal yang membuat rumah ini selalu terasa seperti kembali. Namun terkadang, aku juga bertanya-tanya, apakah kamu masih akan melihatku di tengah semua kesibukan itu? Atau apakah saya perlahan-lahan menghilang seperti foto-foto lama yang tergantung di dinding, familiar, tetapi tidak lagi diperhatikan? Pikiran itu membuatku sedikit menggigil. Aku menyesap tehnya, mencoba menepisnya. Jangan sentimental di pagi yang indah seperti ini. Saya memiliki hari yang panjang untuk dikhawatirkan, dan malam untuk menunggu makan malam yang nyaman bersama orang yang saya cintai. Aneh rasanya mengingat ke belakang, karena jauh di lubuk hatiku, aku tahu. Pagi itu adalah terakhir kalinya aku merasa utuh. Bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, hanya karena setelah hari itu, aku memasuki perjalanan lain, di mana aku terpaksa berubah, terpaksa bangkit, dan terpaksa memilih diriku sendiri setelah bertahun-tahun hidup untuk orang lain. Namun saat itu, saya masih belum mengetahuinya. Gomias Tamrani, wanita yang percaya, mencintai, dan selalu memilih untuk melihat bagian terbaik dalam hidup. Saya menceritakan kisah ini kepada Anda, bukan untuk membuat Anda meragukan orang di sebelah Anda. Namun dengan cara ini, Anda belajar untuk lebih mendengarkan diri sendiri. Karena terkadang, kebenaran tidak datang dari kata-kata atau tindakan yang jelas, tapi dari perubahan yang sangat kecil, intuisi yang sangat lembut, dan hatimu selalu menjadi tempat untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Jika Anda juga hidup dalam kedamaian yang tampaknya tanpa celah, luangkan waktu di pagi hari, seperti yang saya lakukan, untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Bukan untuk takut, tapi untuk mengetahui. Anda selalu berhak untuk menyadari ketika ada sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan hati Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda juga berhak untuk melangkah keluar dan memilih lagi demi kehidupan yang lebih layak. Anda tidak mengetahuinya pagi itu di Semarang, tapi sekarang aku tahu. Dan jika saya dapat berbagi satu hal dengan Anda dari bab pertama perjalanan itu, maka hal itu adalah percayai perasaan Anda. Bersikaplah cukup berani untuk menjaga perdamaian sejati, bukan sekadar kebahagiaan yang terlihat. Dan jika suatu saat Anda harus memulai dari awal, jangan takut, karena pagi yang paling damai pun bisa memulai perjalanan yang menjadikan Anda versi terindah dari diri Anda. Pada awalnya, semuanya normal. Dimas masih berangkat kerja tepat waktu, masih mencium keningku dengan lembut setiap pagi, dan masih berkirim pesan singkat, makan siang apa, seperti biasanya. Tapi kemudian, saya mulai menyadari bahwa hal-hal kecil mulai berubah. Sangat kecil. Sampai-sampai, jika tidak diperhatikan, Anda akan mengira hanya berimajinasi saja. Saya ingat suatu malam, Dimas mengatakan dia perlu bekerja lebih banyak di kantor. Om Sanj hawan utrecht demonstregung astiers. Macun akses tahun steken an stand to the yang temsken master yang mendesak.
Namun yang membuat saya ragu adalah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia mematikan lokasi di ponselnya. Dimas adalah orang yang sangat paham teknologi, tapi juga orang yang tidak pernah peduli untuk menyembunyikan apapun. Sebelumnya, dia biasa meninggalkan ponselnya yang sedang diisi dayanya di ruang tamu, tapi sekarang dia selalu membawanya, bahkan saat pergi ke kamar mandi. In perwastian saja, perasaan itu bersama Suara tidak menyenangkan. Ini seperti ketika Anda menemukan seseorang tiba-tiba mengunci buku harian Anda, padahal buku harian itu selalu terbuka untuk Anda baca. Dari seseorang yang saling percaya, kini aku mulai bertanya-tanya, apa yang dia sembunyikan? Tapi kemudian aku mengabaikan diriku sendiri. Aku terlalu curiga, pikirku dalam hati. Mungkin karena tekanan pekerjaan, mungkin karena Dimas butuh ruang sendiri. Saya mencoba menghibur diri dengan alasan rasional. Sampai Dimas mulai atau pulang nanti. Awalnya 30 menit, lalu 1 jam, lalu beberapa hari lebih dari 2 jam. Aku bertanya dengan lembut dan dia menjawab seperti biasa. Maaf Bu, ada kemacetan parah. Aku mengangguk, tapi di dalam sebagian diriku mulai retak. Itu bukan karena kamu terlambat, tapi karena saat aku bertanya, matanya tidak lagi menatap lurus ke mataku seperti dulu. Dimas pun mengubah cara dia menggunakan ponselnya. Dulu, saat ada SMS masuk, dia tak segan-segan membukanya di depanku. Kadang malah baca keras-keras. Nih, Andi kirim lagi meme lucu. Sekarang berbeda. Setiap kali notifikasi berbunyi, dia langsung gelisah. Tangannya dengan cepat mengusap layar atau membalikkan ponsel. Awalnya saya berpikir, mungkin dia sedang mengerjakan proyek penting. Saya mulai terbangun di tengah malam. Bukan karena berisik, tapi karena ada sesuatu yang berat di dadaku. Suatu saat, aku memergoki Dimas sedang berbicara di telepon di balkon. Suaranya ringan, lembut, namun syarat makna. Itu benar sayang, aku juga merindukanmu. Itulah yang kupikir ku dengar. Saya tidak ingin berspekulasi. Saya bukan tipe istri yang khawatir. Namun ketika kita tinggal bersama seseorang selama lebih dari 10 tahun, Anda langsung mengerti ketika ada sesuatu yang menyimpang dari norma. Intuisi wanita, jika pernah merasakannya, biasanya tidak kunjung hilang. Saya belum mengerjakan stingit. Tapi saya dan mengatakannya. Saya hendak menggeledah teleponnya, hendak menginterogasinya, dan pada merasa cemburu dengan keras. Aku masih memasak sarapan, masih memasak, masih menyuruhnya menjaga kesehatannya. Saya tunggu, karena saya percaya jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat hal itu akan terungkap. Setiap kali Dimas pulang larut malam, aku membiarkannya begitu saja. Tapi kamu masih hidup. Hari, jam, alasan, saya menuliskan semuanya. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk mengetahui siapa yang gila. Saya pernah duduk sepanjang sore sambil berpikir, jika dia benar-benar memiliki orang lain, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya cukup kuat? Akankah saya memaafkan? Atau pergi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berulang, tapi saya belum punya jawabannya. Karena yang masih kuharapkan, sekecil apapun itu, semua itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Bahwa Dimas tetaplah seorang family man. Tapi aku tahu dalam hatiku bahwa aku sedang menenangkan diriku sendiri. Dan jika Anda pernah berada dalam keadaan itu, ketika hati Anda memberitahu Anda ada sesuatu yang tidak beres, namun Anda masih menyimpan secercah harapan, maka saya hanya ingin mengatakan, Anda tidak salah. Kamu tidak lemah. Kamu hanyalah seseorang yang begitu mencintai dengan tulus dan tetap ingin mempercayai kebaikannya meski itu memudar. Saya juga. Aku belum tahu apa yang menungguku, tapi aku tahu. Pintu perlahan terbuka. Dan bukan pintu menuju kebahagiaan. Itu adalah pintu yang membawaku pada kebenaran yang belum siap kuhadapi. Tapi cepat atau lambat, saya harus turun tangan. Hari itu adalah hari Sabtu biasa seperti hari-hari lainnya.
Cuacanya sejuk, udaranya sejuk, dan aku berencana untuk tinggal di rumah, bersih-bersih, dan memasak beberapa hidangan yang disukai Dimas. Kami tidak melakukan sesuatu yang istimewa di akhir pekan. Namun saya selalu berusaha menjaga rumah saya tetap rapi dan hangat. Sama seperti saya selalu menjaga kehidupan pernikahan kami selama 10 tahun. Dimas mengatakan, ia perlu mampir ke perusahaan pada pagi hari untuk mengurus beberapa dokumen penting, lalu akan berangkat lebih awal. Saya tidak ragu, karena bagiku, dia tetaplah laki-laki yang bisa dipercaya. Orang yang selalu berpikir, jika terjadi apa-apa, dialah yang akan melindungiku, bukan yang membuatku waspada. Saya selesai membersihkan ruang tamu, lalu pergi membersihkan kamar tidur. Perlengkapan tidurnya masih berantakan, karena Dimas begadang mengerjakannya tadi malam. Saat membersihkan, saya melihat ponselnya di samping bantal. Awalnya saya berniat memasangnya kembali seperti biasa, tapi kemudian layarnya menyala. Baris pesan muncul, "Mas Dimas, aku di hotel. Ingatlah untuk membawakan wine. Aku sangat merindukanmu." Saya berdiri diam. Semua suara di sekitar sepertinya menghilang. Mataku terpaku pada layar, tanganku masih memegang bantal yang belum selesai. Jantungku tidak berdetak kencang, tapi terasa seperti diremas, tumpul, dalam. Nama pengirim, Citra. Nama yang aneh. Tidak semua kolega yang saya kenal. Bukan satupun teman wanita yang dia sebutkan. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya tahu ketika tanganku menyentuh layar, membuka pesan-pesan sebelumnya. Seluruh duniaku serasa runtuh. Bukan hanya satu pesan, tidak hanya sekali. Mereka sudah berkirim pesan bolak-balik selama sebulan sekarang. Kalimat seperti, "Aku merindukanmu. Terima kasih untuk kemarin, aku sangat bahagia. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Lalu ada gambar makanan, hotel, dan oleh-oleh. Ada juga pesan singkat dari Dimas. "Aku senang yang kamu menyukainya. Kamu sungguh spesial bagiku." Saya membaca perlahan, baris demi baris, kata demi kata, seolah ingin memastikan aku tidak pusing, seolah memahami bahwa apa yang kulihat itu benar adanya. Dan itu benar, telanjang, tidak ada lagi yang perlu disangkal. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku dingin, tapi kepalaku panas. Sebagian diriku ingin membuang ponselnya, berteriak, segera menelepon Dimas. Tapi ada bagian lain, diam. Awalnya saya tidak ingin lagi bertanya. Mengapa? Karena jawabannya sangat jelas. Aku teringat malam-malam, dia pulang larut malam. Saat-saat dia tertawa, kecuali aku bertanya tentang pekerjaan, saat-saat dia tiba-tiba menghindari pandanganku. Segala hal yang coba aku benarkan, coba percayai karena pekerjaan, tekanan, karena dia butuh ruang pribadi, kini bagaikan alasan yang kubuat sendiri untuk menutupi kebenaran yang sudah lama kuketahui hatiku. Yang paling menyakitkan bagiku bukanlah dia mengkhianatiku. Itu karena aku sudah lama membohongi diriku sendiri. Saya masih duduk di sana, diam, tidak meneteskan satu air mata pun. Ada kekosongan yang semakin besar di dadaku, seolah-olah seseorang telah mengambil setiap ons cinta dariku, tanpa sepatah kata pun selamat tinggal. Saya meletakkan telepon dan berdiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tapi aku tahu, sejak aku membaca pesan-pesan itu, aku bukan lagi istri seperti dulu. Saya tidak bisa membuat kopi pagi, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tidak bisa menatap mata suamiku dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak bisa tersenyum dan mendoakan kerja bagus, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya telah memasuki tanah kebenaran. Dan di sana, rasa manis tidak cukup untuk menenangkan. Belakangan, seseorang bertanya kepada saya, seberapa menyakitkan momen itu? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan benar. Namun jika Anda pernah mempercayai seseorang sepenuhnya, dan kemudian mengetahui bahwa mereka menyembunyikan rahasia besar dari Anda akan memahaminya.
Ini seperti Anda berdiri di tengah-tengah sebuah rumah yang Anda bangun dengan tangan Anda sendiri dan melihat setiap bata mulai retak. Sementara Anda hanya berdiri di sana menonton dan kemudian harus memilih, terus tinggal dan membangun kembali reruntuhan atau pergi dan memulai hidup baru di tempat lain. Ada punya jawaban. Aku hanya tahu. Aku masih dapat ingin terus menjadi wanita yang harus menebak-nebak suasana hati suamiku setiap hari. Saya tidak ingin hidup dalam keadaan acuh tak acuh, dengan permintaan maaf acuh tak acuh, janji palsu, dan senyuman tanpa emosi. Saya ingin menjalani kebenaran, meskipun kebenaran itu membuat hati saya berdarah. Aku ingin menjaga bagian diriku yang baik dan murni, bagian yang kucintai dengan sepenuh hati dan dipercaya tanpa syarat. Namun kini perlu dilindungi agar tidak disakiti lagi. Hari itu aku tidak marah, tidak menelepon, tidak membuat keributan. Aku membiarkan semuanya diam. Namun dalam hati, saya telah memutuskan, saya tidak akan tinggal diam selamanya, karena aku pantas mendapatkan ketulusan. Dan begitu juga kamu. Dalam situasi mesemi memutuskan, ketika suamimu merasa bersesuatu sama ada sesuatu yang salah, namun Anda masih berpegang teguh pada harapan terakhir. Saya ingin memberitahu Anda tidak lemah. Anda hanya mencoba untuk bangkit dari tempat yang pernah sangat Anda cintai. Dan itu tidak memalukan. Itulah kekuatan. Kekuatan yang tenang, tapi tidak pernah jatuh. Saya tetap tenang sepanjang hari. Jangan telepon Dimas, jangan SMS, jangan tanya satu pertanyaan pun. Esnya butuh waktu. Bukan untuk memikirkan apakah akan mempercayainya lagi karena kebenarannya sudah begitu jelas, tetapi bersiap menghadapi konfrontasi. Sebuah konfrontasi yang saya tahu kali ini tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi upaya untuk membenarkan apa yang sudah jelas. Malamnya, Dimas pulang larut malam seperti biasanya. Lampu ruang tamu masih menyala, namun rumah sunyi. Hai kamu, snirlek musik seperti mau atau memasak makan malam mewah. Seperti setiap akhir pekan. Yang ada hanya nampan makan malam sederhana dan kursi kosong yang menunggunya. Dia membuka pintu, melihatku duduk di meja, dan sedikit terkejut. Saya melihatnya dengan jelas. Dia tidak berpikir aku akan menunggu, dan dia tidak berpikir aku harus menghadapinya. Saya melihatnya masuk, melepas sepatunya, melepas mantelnya, dan dengan tenang bersikap, seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti di waktu-waktu lain, dia mencoba menggunakan ungkapan familiar untuk menutupi apa yang perlahan-lahan terungkap. Maaf, kemacetan lalu lintas sangat parah hari ini. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya hanya memandangnya dan dengan lembut berkata, "Saya menemukan ponsel Anda pagi ini." Dia berhenti. Tidak ada pertanyaan tentang telepon apa. Tidak ada kejutan. Hanya keheningan yang sangat jelas antara dua orang yang telah saling mencintai selama 10 tahun. Aku membacanya, lanjutku, suaraku ringan, tidak sedikit pun marah. Dia berusaha tampil tenang, tapi mata mengatakan itu semua. Sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Dia duduk di hadapanku, memegang segelas air tetapi tidak minum. Aku akan membiarkanmu mempunyai waktumu. Saya tidak butuh alasan yang terburu-buru. Saya ingin melihat seberapa jujurnya Anda. Dan kemudian, seperti yang kuduga, dia membuka mulutnya. Citra hanyalah seorang teman. Seseorang yang aku bantu. Kamu salah paham, sungguh. Saya mengangguk. Tapi tidak untuk setuju. Sekadar mengingatkan diri sendiri agar tetap tenang. Teman saling memanggil sayang. Teman pergi ke hotel bersama, memberi hadiah, mengirim pesan teks untuk saling merindukan setiap hari. Aku bertanya, tidak keras-keras, tapi setiap kata seperti pisau yang memotong jarak di antara kami. Dia menundukkan kepalanya. Tidak ada balasan. Heinz melanjutkan, saya bisa berbohong kepada Anda, tetapi saya tidak bisa berbohong kepada diri saya sendiri. Saya mengkhianati.
Tidak hanya mengkhianati Anda, tetapi juga mengkhianati orang yang pernah saya percayai. Saya tidak menangis. Air mata telah jatuh sejak awal hari. Saat ini, aku hanya punya alasan tersisa. Seorang wanita berdiri di depan retakan keluarganya, namun tidak lagi gemetar. Aku melanjutkan. Aku tidak perlu tahu seberapa jauh kemajuan kalian berdua. Aku hanya perlu tahu kalian sudah tidak tulus lagi. Dia diam, dan aku mengerti. Diam itu adalah jawaban paling jujur yang pernah dia berikan kepadaku selama beberapa bulan terakhir. Aku berdiri, tidak mau makan lagi. Aku melangkah mendekat, menatap langsung ke mata pria yang pernah menjadi segalanya bagiku. Dimas, aku sudah tidak ingin lagi berpegang pada seseorang yang sudah tidak ada lagi. Mulai besok kamu boleh pergi kemanapun kamu mau. Tapi jangan terus-menerus berperan sebagai suami yang baik di hadapanku. Aku tidak membutuhkan itu. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan dia sendirian dengan nampan nasi dingin dan ruang kosong yang luas. Saya tidak tahu apakah dia makan, menangis, atau begadang malam itu. Tapi bagiku, malam itu adalah pertama kalinya aku tidur tanpa ragu, tanpa harus berpura-pura tegar di saat hatiku penuh luka. Aku tahu sesi tatap muka ini tidak akan menyakitiku lagi. Sebaliknya, hal itu membangunkan saya. Dan saya beritahu Anda hal ini. Jika Anda berada dalam suatu hubungan di mana emosi tidak lagi utuh, di mana kepercayaan telah digerogoti hari demi hari, ingatlah, pengampunan tidak selalu merupakan cara terbaik untuk mempertahankan seseorang. Terkadang, menghadapi kenyataan secara langsung dan memilih untuk melepaskan adalah tindakan paling baik yang dapat Anda lakukan terhadap diri sendiri. Karena Anda berhak untuk hidup dalam cinta sejati. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada kebohongan, tidak perlu menebak setiap notifikasi di ponsel Anda untuk mengetahui apakah orang tersebut masih mencintai Anda atau tidak. Aku tidak tahu apa yang menungguku, tapi aku tahu satu hal dengan jelas. Aku tidak ingin lagi menjalani kehidupan di mana aku selalu menjadi orang yang menunggu, menanggung, dan memaafkan hal-hal yang tidak pantas aku terima. Maar aku semili ingin berhenti on. Bukan karena aku temah, tapi karena aku memuas menghitung tenaga terus membohongi diriku sendiri. Dan jika Anda juga berada dalam momen keberanian itu, saya harap cerita ini akan memberi Anda sedikit kekuatan untuk memberitahu Anda. Anda tidak sendirian dan Anda berhak memilih kebahagiaan Anda sendiri. Setelah konfrontasi malam itu, saya tahu saya tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama. Aku tidak bisa terus menjadi istri yang berdiri di dapur memasak, sementara hatiku dipenuhi keraguan dan kepercayaanku hancur. Tapi saya juga tahu dengan jelas, saya tidak boleh menyerah, apalagi ketika saya mempunyai peran lain, tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai penjaga anggaran keluarga. Sejak hari pertama pernikahan, sayalah yang bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran rumah tangga. Dimas pandai menghasilkan uang, dan aku pandai menyimpan uang. Kami memiliki kesepakatan yang jelas. Semua pendapatan masuk ke rekening bersama, dan pengeluaran dibagi ke dalam beberapa kategori. Biaya hidup, tabungan, uang sekolah anak, dana cadangan. Saya tidak pernah terpikir untuk memeriksa Dimas karena saya percaya. Saya percaya ketika orang-orang bepergian bersama, segala sesuatu akan selalu dibagikan secara transparan. Tapi kemudian, kepercayaan itu hilang oleh orang yang paling kupercayai. Saya duduk, membuka buku catatan keuangan saya, dan meninjau setiap transaksi selama 3 bulan terakhir. Dimas bercerita, dia kerja lembur, ada proyek baru yang butuh investasi, namun penarikan tersebut tidak sesuai dengan kategori manapun yang telah kami sepakati. Saya diam-diam membuka aplikasi perbankan dan mengunduh laporan lengkapnya. Pada saat itu, aku tahu aku harus melihat kebenaran secara langsung. Tidak peduli betapa hal itu membuat hatiku sakit. Dan Shorian, setiap baris transaksi muncul. Transfer 5 juta, 12 juta, 25 juta. Nama penerima, Citra. Tidak hanya sekali, bukan hanya satu akun. Saya gulir ke bawah,
Angkanya semakin besar, semakin padat. Dalam 3 bulan, lebih 600 juta rupiah telah ditransfer atas nama dukungan kerja, hadiah mitra, biaya di muka. Semuanya jatuh ke tangan wanita yang disebut Dimas hanya seorang teman. Aku menarik napas dalam-dalam. Jangan menangis, jangan berteriak. Saya hanya merasa kedinginan. Seolah-olah api yang saya coba untuk terus menyala selamanya, kini diam-diam dituangkan oleh seseorang, sedikit demi sedikit. Saya mulai menyimpan semua bukti, ambil tangkapan layar, setiap transaksi, setiap detail. Saya membuat folder di komputer saya bernama Kebenaran. Pada saat itu, saya bukan lagi seorang istri yang menderita, tetapi seorang wanita yang sadar dan membela dirinya sendiri. Saya juga bertemu dengan seorang teman lama, Kak Lestari. Saat ini menjadi pengacara pernikahan. Saya menceritakan segalanya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela, dan tidak menghakimi. Ketika saya menyebutkan jumlah yang ditarik dari rekening bersama, dia hanya meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Anda melakukan hal yang benar." Banyak orang anggap saya ketika mereka telah kehilangan segalanya, baik kepercayaan maupun harta benda. Namun saya berbeda. Saya cukup sadar untuk mempertahankan apa yang pantas saya dapatkan. Ucapannya membuatku sedikit terdiam. Ya, saya menyimpannya. Ini bukan hanya tentang tetap sehat secara finansial, tetapi juga tentang tetap waras. Pada saat menderita, mudah bagi orang untuk menyerah, atau memaafkan secara membabi buta. Tapi saya tahu, jika saya tidak melindungi diri saya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk saya. Aku mulai mengecek semua aset bersama kami, rumah, buku tabungan, asuransi, saham di perusahaan Dimas yang biasa aku sumbangkan modalnya. Saya mengumpulkan semua kontrak dan dokumen dan mendukung semuanya. Bukan untuk balas dendam, ini untuk mempersiapkan sebuah perjalanan baru, di mana saya bukan lagi bayangan diam di belakang seorang pria, tetapi diri saya sendiri, seorang wanita yang berhak mengetahui di mana dia berada dalam hidupnya. Saya tahu banyak perempuan yang takut menyebutkan uang, takut memeriksa rekening suaminya, takut membicarakan pembagian harta, takut dihakimi, takut disebut perhitungan. Tapi tahukah Anda, cinta bukan berarti kebutaan, dan kekurangan itu bukanlah sesuatu yang menghancurkan cinta, tetapi sesuatu yang membantu Anda tetap waspada, sehingga Anda tidak selamanya hidup dalam ilusi. Saya tidak pernah berpikir akan tiba saatnya saya harus melakukan hal-hal ini. Saya dulu berpikir, suami saya tidak akan pernah seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kuharapkan. Andai sadar, hal tersebut yang bisa saya lakukan saat ini bukanlah mencoba mengoreksi seseorang yang telah memilih untuk menyimpang, tapi menjaga nilai-nilai yang telah saya bangun selama bertahun-tahun untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya. Saya mulai mencatat setiap langkah yang saya ambil, memeriksa rekening, mencetak laporan, menyiapkan bukti, berkonsultasi dengan pengacara. Bukan hanya untuk melindungi diriku sendiri, tapi juga karena suatu hari nanti aku ingin membantu wanita lain, seseorang yang juga kesakitan, kebingungan, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena aku memahami perasaan itu lebih baik dari siapapun. Jika Anda mendengarkan cerita ini dan pernah berpikir bahwa Anda hanya seorang wanita yang tinggal di rumah dan menyimpan uang, maka ingatlah, Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat besar. Jika Anda melakukan jaga nak, Anda tetap bernafas, melindungi masa depan anak-anak Anda, dan menciptakan stabilitas yang tidak dilihat semua orang. Jangan takut untuk tetap terjaga. Jangan takut untuk mengambil kendali. Karena cinta sejati tidak datang dari kebutaan, melainkan dari kejelasan dan transparansi. Dan jika suatu hari Anda juga harus menghadapi pengkhianatan seperti yang saya alami, maka percayalah, Anda masih memiliki bagian kuat dari diri Anda yang tidak pernah meninggalkan Anda. Itu adalah alasan,
Itu harga diri. Itu adalah kekuatan seorang wanita yang mengetahui nilai dirinya. Saya terus berjalan dari sana, bukan lagi sebagai istri Dimas. Akulah Rani yang berdiri dan mempertahankan hidupku dari keadaan yang seakan-akan runtuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya harus duduk di kantor pengacara, memegang setumpuk dokumen di tangan saya untuk membuktikan bahwa suami saya telah selingkuh, baik secara emosional maupun finansial. Namun kemudian, kehidupan tidak meramalkan apapun. Ketika badai datang, Anda hanya punya dua pilihan, tersapu atau mencari cara untuk menyelamatkan diri. Bu Lestari, teman lama dan pengacara saya, duduk di seberangnya dengan sabar mendengarkan setiap cerita yang saya ceritakan. Jangan menyela, jangan menunjukkan rasa kasihan. Dia tidak mengatakan kalimat klise seperti wanita harus memaafkan atau setiap pria tidak pernah salah. Sebaliknya, dia hanya berkata, kamu punya cukup bukti dan kamu punya hak untuk meminta apa yang pantas kamu dapatkan. Aku mengangguk, mendapati diriku keluar dari kegelapan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Bukan lagi istri yang penuh dendam, diam-diam menderita. Wanitalah yang berani berdiri, melihat kerusakan yang ada di wajahnya, dan mulai mengambil tindakan untuk melindungi nilai-nilainya. Kami mengajukan gugatan cerai dengan segala bukti bahwa Dimas berselingkuh dan menggunakan uang biasa untuk menghidupi Citra, wanita yang disebutnya sebagai rekan kerja. Pada hari pertama sidang, saya mengenakan audai putih yang sederhana dan rapi. Bukan untuk pamer apapun, tapi untuk mengingatkan diri sendiri. Aku masih utuh. Meskipun hatiku terkoyak, kepribadianku, martabatku masih tetap ada. Dimas tiba, matanya menghindar. Dia memiliki pengacaranya sendiri. Saat duduk di kursi seberang, dia bahkan tidak berani menatapku. Saya tidak menyalahkan. Mungkin dia lelah dan menyadari apa yang telah hilang darinya. Tapi itu tidak penting lagi, karena bukan lagi aku yang menunggumu kembali. Saya membela diri saya sendiri. Perdebatan dimulai. Pengacaranya mencoba memberikan alasan. Tidak ada bukti bahwa hubungan Dimas dan Citra bersifat emosional. Semua transaksi transfer uang atas nama kontrak. Saya tidak bereaksi dengan tergesa-gesa. Saya menunggu giliran pengacara saya untuk memberikan bukti. Dan saat Bu Lestari menunjukkan rangkaian pesan singkat di antara mereka berdua, seluruh ruang sidang terdiam. Sayang, kamu tidur nyenyak tadi malam. Terima kasih telah membelikanku tas. Aku tahu kamu sibuk, tapi setiap kali kita bertemu, aku merasa sangat bahagia. Kapan kita akan pergi ke Dalat lagi? Aku sangat ingat kapan terakhir kali kita menginap di resort itu. Aku tidak melihat ke arah Dimas saat itu. Aku tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Karena hanya dengan melihat reaksi pengacara Anda membuat saya mengerti. Tidak ada lagi yang ingin mereka katakan. Bukti-bukti tersebut tidak hanya jelas, tetapi juga merupakan pukulan terhadap kebenaran yang pernah ia coba sembunyikan. Lalu ada laporan bank. Lebih dari 600 juta rupiah ditransfer ke Citra dengan berbagai dalih. Hadiah, pengeluaran pribadi, transfer langsung, bahkan pembayaran apartemen sewaan di Jakarta. Maris kung pedus hasters pengi imjaringcunya, namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Citra dipanggil. Saya duduk di hadapannya, seorang wanita muda, cantik, berpakaian anggun. Dia agak canggung saat masuk, tapi tetap berusaha mempertahankan penampilannya yang percaya diri. Pengacara menanyakan pertanyaan sederhana kepadanya. Apakah Anda memiliki kontrak kerja dengan perusahaan Dimas? Citra terdiam. Apakah Anda memiliki tanda terima keuangan? Masih diam. Jadi, kenapa kamu terus menerima uang darinya selama berbulan-bulan? Dia bingung. Dan kemudian, setelah beberapa menit, dia mulai berbicara berputar-putar. Namun semakin banyak dia berbicara, semakin jelas bahwa semua yang dia terima tidak memiliki kewajiban hukum. Semua adalah pertukaran berdasarkan perasaan pribadi.
Di akhir persidangan, pengadilan menunggu verifikasi lebih lanjut. Tapi bagi saya, saat itu, saya merasa jauh lebih ringan. Bukan karena Dimas gagal, tapi karena aku bisa mengeluarkan suaraku sendiri. Saya bukan lagi orang yang pasrah. Saya angkat bicara, sopan santun, harga diri, tidak ada suara, tidak ada permusuhan. Saat saya meninggalkan lapangan, Bu Lestari berjalan di samping saya, dengan lembut memegang tangan saya dan berkata, "Kamu berhasil, Rani." Saya hanya tersenyum. Perempuan tidak perlu bersuara untuk melindungi diri mereka sendiri. Kami hanya butuh kebenaran dan ketabahan. Ketika Anda memegang apa yang jelas di tangan Anda, ketika Anda berani menghadapi dan berpegang pada nilai-nilai Anda sendiri, tidak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang mencintaimu, mendampingimu, dan memanggilmu sayang setiap hari. Entah apakah Dimas berubah setelah itu atau tidak. Saya tidak peduli, karena perjalanan yang kujalani saat ini tak lagi berkisar padamu, yang berputar di sekitarku. Dan saya tahu, saya berada di jalur yang benar. Jenman saya besar dalam situasi posvernias tayas, menemukan pengkhianatan, terluka, bingung antara emosi dan alasan. Saya ingin memberitahu Anda ini. Jangan takut untuk berdiri. Jangan takut untuk mengambil tindakan. Tidak perlu membuat keributan. Anda hanya perlu melakukannya dengan benar. Simpan buktinya. Temukan seseorang yang dapat membantu Anda. Dan percayalah, kebenaran tidak pernah diam selamanya. Sekali Anda berani menghadapinya, itu akan memberi Anda pintu baru, pintu kebebasan. Opsi untuk agak dan membungkung. Ini adalah pintu menuju perjalanan baru, di mana Anda tidak lagi terluka, tidak lagi menebak-nebak, tidak lagi bergumul di antara keraguan. Saya melewati jalan itu, dan saya yakin Anda juga bisa. Saya masih ingat jelas hari terakhir Dimas keluar lapangan. Matanya lelah, tak lagi sombong dan percaya diri seperti dulu. Pria yang tadinya memasuki ruang rapat dengan mengenakan jas rapi, berjabat tangan dengan ratusan rekan besar dan kecil, kini menundukkan kepalanya dengan tenang, hanya menyisakan sebuah koper kecil dan beberapa dokumen yang belum selesai. Pertarungan hukum tidak hanya menyebabkan dia kehilangan kehormatannya di mata saya, tetapi juga secara bertahap merenggut semua yang pernah dia banggakan. Sebagian dari propertinya, saham perusahaan, rumah bersama, dan yang terpenting, kepercayaan semua orang di sekitarnya. Dimas dulunya adalah panutan ideal bagi banyak orang. Seorang pengusaha muda yang bijaksana, pandai bicara, pandai menghasilkan uang, dan memiliki istri cantik serta anak-anak yang baik. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa pesan, beberapa keputusan salah dalam kegelapan dapat menghancurkan semua yang telah ia bangun selama berpuluh-puluh tahun. Setelah pengadilan memutuskan, dia tidak lagi berhak menggunakan tabungan bersama yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Pihak perusahaan pun mulai berbisik-bisik karena kasusnya bocor ke dunia keuangan. Beberapa mitra berhenti bekerja sama, pemegang saham menuntut transparansi keuangan, dan kemudian dia terpaksa mengundurkan diri. Aku tidak senang melihatmu gagal. Jujur saja, itu benar. Saya bukan tipe orang yang mengharapkan orang lain membayar harga tinggi, sehingga saya bisa merasa sombong. Tapi saya percaya pada sebab dan akibat. Dan terkadang, harga yang harus dibayar atas pengkhianatan tidak datang dari orang yang Anda sakiti, melainkan dari kehidupan itu sendiri, secara diam-diam namun jelas. Dimas meneleponku beberapa kali setelah itu. Suatu hari dia berkata singkat, "Saya minta maaf. Beberapa hari terjadi keheningan yang cukup lama, hanya nafas ringan di ujung telepon. Aku tidak menutup telepon, tapi aku juga tidak mengatakan apapun. Saya memaafkan, tapi bukan untuk menyambung kembali, tapi untuk membebaskan kami berdua. Bagaimana dengan Citra? Usai dipanggil ke pengadilan, diam-diam dia menghilang dari kehidupan Dimas. Saya dengar dia meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halamannya untuk tinggal sebentar. Teman-teman yang pernah melihat mereka bersama tidak lagi menyebut mereka.
Apa yang muncul dari tipu daya, dari motif kepentingan diri sendiri, cepat atau lambat akan hilang, seperti gelembung sabun, indah tetapi tidak pernah tahan lama. Aku tidak tahu apakah Dimas masih memikirkan hari-hari kami membangun rumah bersama, menabung setiap sen untuk membeli rumah pertama kami, atau saat-saat dia menggandeng tanganku di rumah sakit saat aku melahirkan. Saya tidak tahu. Dan sejujurnya ngala saya pernah ngamalin something. Karena begitu seseorang menaruh seluruh kepercayaannya pada seseorang dan kemudian mereka kehilangannya, yang tersisa bukanlah kebencian, melainkan kekosongan. Cukup bagi Anda untuk melihat kembali diri Anda sendiri dan melanjutkan hidup tanpa mereka lagi. Saya mengatakan hal ini bukan untuk mengatakan bahwa setiap pria harus menanggung konsekuensinya, atau bahwa wanita harus bergembira ketika mantannya gagal. Tidak, saya Juan Worstay. Jika Anda juga pernah mengalami pengkhianatan, memahami. Keadilan mungkin tidak datang dengan segera, tetapi selalu datang pada waktu yang tepat. Dan pelajaran selalu muncul setelah kesakitan. Dimas kehilangan segalanya, bukan karena saya menggugatnya, tapi karena dia menghancurkan apa yang dia bangun. Dia tidak terpuruk, bukan karena pencobaan, namun karena pilihan-pilihan salah yang berulang kali dia ambil ketika berdiri di antara iman dan godaan. Dan tahukah Anda, yang membuatku paling tabah bukanlah kebencian. Itu adalah sebuah pilihan. Memilih untuk hidup secara rasional, memilih untuk menjaga martabat, dan memilih untuk maju tanpa mundur. Hidup selalu adil dengan caranya sendiri. Siapapun yang menabur kebaikan akan melihat cahaya kembali. Mereka yang memilih untuk berkhianat cepat atau lambat harus menghadapi kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Saya melewati bab itu dalam hidup saya. Awas tak auskorning you, uniran stabil cestes kisar sakit dan lagi. Onak makan siksaan. Om dak ada lagi nuk penyesalan. Dimas telah menjadi bagian hidupku, tapi dia bukan lagi karakter utama dalam perjalananku. Saya memilih untuk terus berjalan tanpa harus melihat ke belakang pada siapapun. Karena saya yakin ke depan, meski masih banyak tantangan, setidaknya babak tergelap telah saya lalui dengan harga diri yang masih utuh. Setelah semua yang telah saya lalui, rasa sakit, pengkhianatan, malam-malam tanpa tidur, dan cobaan yang penuh tekanan, saya tidak hancur. Saya masih berdiri, dan tidak hanya itu, saya mulai berkembang dengan cara yang bahkan tidak saya duga. Faktanya, ketika bab lama ditutup, kita sering berpikir semuanya sudah berakhir, bahwa kita tidak akan pernah sebahagia sebelumnya, bahwa rasa sakit akan mengikuti kita seumur hidup. Saya juga pernah berpikir begitu. Namun suatu pagi, saat aku membuatkan secangkir teh untuk diriku sendiri, tidak ada telepon berdering, tidak ada pesan acuh tak acuh, tidak ada lagi menunggu siapapun pulang larut malam. Aku menyadari, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Saya tidak lagi hidup dalam keadaan harus menunggu, harus memaafkan, atau harus memahami. Saya hanya perlu hidup untuk diri saya sendiri. Saya mulai merawat taman kecil di depan rumah. Tanaman dalam pot yang dulunya layu, karena saya mengabaikannya pada hari-hari yang penuh tekanan, kini mulai menghijau kembali. Saya membeli beberapa varietas tanaman baru, menanam lebih banyak herba, dan bahkan mencoba menanam lavender, bunga yang saya impikan untuk tumbuh ketika saya pensiun. Namun saya pikir, saya tidak akan pernah punya waktu. Ada waktu. Itu benar. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun, saya punya waktu untuk diri sendiri. Tak lagi hidup di sekitar jadwal kerja suaminya. Tak lagi harus duduk di depan pintu menunggu suara mobil yang familiar. Saya mulai membaca kembali buku-buku lama yang belum saya selesaikan. Buku tentang penyembuhan, tentang introspeksi, tentang cara mendengarkan diri sendiri. Saya mendengarkan musik instrumental sambil memasak. Saya menulis di buku harian. Saya berlatih yoga setiap pagi. Saya hendak usul ke versi Dear Jaya yang paling damai. Orang yang pernah saya abaikan untuk menjadi istri yang baik.
Dan kemudian sebuah ide muncul di benak saya dengan lembut, seperti angin sepoi-sepoi. Saya memprovokasi, mencoba nak mengubah Ormolians itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah ruang bukan hanya untuk saya, tapi untuk perempuan lain yang telah terluka seperti saya. Saya mulai berencana membuka toko kecil, tempat di mana orang bisa datang untuk minum teh, membaca buku, dan menenangkan diri di tengah kekacauan hidup. Saya menyebutnya Mentari Raya, matahari bersinar, karena saya percaya setelah setiap badai akan ada cahaya kembali. Saya memilih sebuah rumah tua kecil di pinggiran kota, menyewa tim pekerja untuk memperbaikinya, mengecat dindingnya dengan warna krem, menanam banyak pohon, melapisinya dengan kayu rustik, dan memasang pintu kaca agar sinar matahari masuk setiap pagi. Di dalam, saya meletakkan rak-rak buku tua, pot bunga kecil, dan tanda bertuliskan, "Selamat datang di rumah." Mentari Raya tidak seperti kafe-kafe mewah di pinggir jalan, sederhana, hangat, dan intim. Pengunjung di sini bisa memesan secangkir teh, memilih buku, atau sekadar duduk diam berjam-jam tanpa ada yang mengganggu. Setiap minggu, saya mengadakan sesi berbagi penyembuhan, di mana para wanita dapat duduk bersama, bercerita, mendengarkan, dan saling memberi kekuatan. Upacara pembukaan hari itu tidak ramai. Saya hanya mengundang beberapa teman dekat, Bu Lestari, yang menemani saya di hari-hari tersulit, dan juga beberapa saudara perempuan yang saya temui di pengadilan, yang juga sedang belajar untuk keluar dari kegelapan. Saya berdiri di tengah ruangan yang terang benderang itu, menyaksikan semua orang tertawa dan mengobrol, menikmati teh, berbagi hal-hal mendalam. Dan tiba-tiba, saya menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam segala hal, aku merasa benar-benar hidup. Tidak lagi terikat oleh suatu peran, tidak perlu lagi berusaha menyenangkan siapapun. Saya bisa menjadi diri saya, lengkap, utuh, dan bebas. Orang sering bertanya kepada saya, "Rani, bagaimana kamu melewati semuanya?" Saya tidak punya jawaban lengkap, karena sebenarnya aku juga mengira akan terjatuh. Tapi kemudian saya belajar mengambil langkah kecil. Saya belajar untuk menyendiri, mendengarkan, memaafkan, dan memulai lagi. Saya memilih untuk tidak hanya mencintai orang lain, tetapi juga diri saya sendiri. Orang yang telah menderita begitu banyak kerugian, namun tetap tidak mengeluh. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk mengatakan bahwa setiap orang perlu membuka toko atau setiap orang perlu melakukan sesuatu yang besar. Setiap orang mempunyai cara pemulihannya masing-masing. Beberapa orang membutuhkan waktu sendirian. Beberapa orang perlu menulis, perlu bepergian, perlu menangis, perlu berteriak. Bagi saya membutuhkan ruang untuk menjadi diri saya sendiri. Dan saya menciptakannya bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang pernah berpikir bahwa mereka tidak cukup kuat untuk memulai kembali. Jika Anda mendengarkan saya, dan Anda juga berada dalam masa sulit, percayalah, setiap badai akan berlalu. Hanya saja, jangan biarkan diri Anda ikut serta. Beri diri Anda waktu. Beri diri Anda untuk menjadi lemah, dan suatu hari Anda akan menjadi kuat kembali. Jangan terburu-buru memaafkan jika Anda belum siap. Jangan memaksakan diri untuk baik-baik saja. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, kembalilah ke diri Anda sendiri, ke hati Anda, ke nilai-nilai yang pernah Anda lupakan. Aku tidak menyesal telah mencintai Dimas. Saya tidak malu kesakitan. Saya hanya bersyukur tidak berhenti di situ. Saya telah pindah, dan saya yakin Anda juga akan melakukannya. Karena kita, wanita, selalu memiliki sesuatu yang sangat indah di hati kita. Kemampuan untuk bangkit kembali. Tidak peduli berapa banyak musim badai yang berlalu, kita masih bisa mekar lagi. Dan kali ini, untuk diriku sendiri.